Yang kedua adalah warna. Jadi simpelnya warna ini adalah cara kita untuk memberitahu kepada penonton sedang dalam situasi yang seperti apa. Jadi kan warna itu ada yang warm, ada yang cold gitu ya. Nah biasanya warna yang warm itu cenderung berada di situasi yang haru. Atau situasi kalau di keadaan lain itu situasi yang sedang panas gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang cold itu cenderung keadaannya lebih ke tegang. Karena digambarkan di situ adalah keadaan yang dingin, jadi keadaannya lebih tegang. Tapi kalau di gambar ini bisa juga diartikan bahwa film itu menggunakan beberapa unsur warna. Misalnya di gambar ini ya menggunakan unsur warna biru, tapi ada unsur kuningnya juga. Jadi antara warm dengan cold itu disatukan. Nah, yang mana ini bertujuan untuk memberitahu bahwa situasi tersebut sedang dalam situasi sore hari. Selanjutnya adalah kontras dan pemilihan warna. Kalau pemilihan warna tadi sudah jelaskan ya antara warm dengan cold. Nah, selanjutnya saya ingin menekankan di bagian kontrasnya. Jadi kontras ini bertujuan untuk memfokuskan penonton itu harus melihat ke bagian mana. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di contoh gambar ini sangat terlihat di bagian foreground dengan background, di bagian si aktrisnya itu sangat kontras dengan bagian belakangnya. Nah, ini bisa menjadi pop up ya, pop up suatu aktris agar bisa lebih dilihat dan bisa lebih fokus penontonnya. Jadi kontras ini sangat dibutuhkan ya di film-film agar tidak membingungkan penonton. Jadi penonton tahu harus fokusnya kemana. Nah, kontras itu juga berlaku untuk warna-warna yang lain ya. Tidak hanya gelap terang, tapi ada yang namanya complementary ya, warna complementary. Jadi antara biru dengan kuning atau bisa juga ungu dengan hijau itu bisa disatukan di dalam satu adegan itu untuk memperlihatkan kontras dari video tersebut. Jadi nanti mata penonton itu bisa fokus ke salah satunya. Misalnya yang dominan itu biru, maka biasanya warna keduanya itu warna kuning. Nah, tapi mata penonton itu akan berfokus ke yang biru yang mana itu menjadi poin utamanya. Nah, selanjutnya ada konsistensi visual atau continuity. Jadi ketika kita membuat film atau membuat video, itu harus ada continuity-nya. Jangan sampai di scene pertama dia melakukan A, di scene kedua dia melakukan B. Misalnya contoh di gambar ini, jadi di scene sebelumnya itu rotinya sudah terbelah menjadi dua. Tapi di shot selanjutnya itu balik menjadi yang pertama. Nah, ini harus diperhatikan ya oleh sutradara bersama biasanya kru lain, ada yang khusus continuity. Itu harus fokus gitu ya. Jangan sampai di shot A dan shot B itu tidak ada continuity-nya. Begitu juga dengan video-video yang lain ya. Ketika kita membuat video vlog gitu ya. Jangan sampai kita ngomongnya A, tapi yang ditampilkan di gambar itu B. Karena kalau sudah seperti itu, tidak ada continuity-nya, maka videonya itu akan menjadi kurang baik. Baik, ini adalah output dari pertemuan yang ketiga. Silakan ya teman-teman. Itu yang pertama menjelaskan prinsip-prinsip komposisi visual. Yang kedua pemilihan sudut pandang dan framing dijelaskan. Yang ketiga menjelaskan penggunaan pencahayaan dan warna untuk menciptakan mood suatu video atau film. Dan yang keempat memberikan analisis foto mengenai estetika dan komposisi gambar. Baik, cukup sekian untuk pertemuan yang ketiga dan kita akan bertemu di pertemuan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.